Cilacap terkini, UMKM bangkit, bisnis di masa pandemi. Inilah berita selengkapnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Said, Kepala Dinas DPK UKM Kabupaten Cilacap, mengucapkan selamat kepada jurnal media terbaik untuk bangsa ulang tahun yang ke-7. Mudah-mudahan jurnal ini semakin eksis serta mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Cilacap. Sekian, terima kasih. UMKM di masa pandemi terpuruk karena COVID yang berkepanjangan. Bisnis menjadi hal yang sangat tabu dan ditakuti oleh masyarakat. Bagaimana bisnis di Kabupaten Cilacap? Kita akan bertemu dengan Kepala Dinas Pak Umar Said bagaimana situasi dan kondisi COVID-19 terhadap UMKM di Kabupaten Cilacap. Apakah UMKM bisa bangkit ketika COVID berkepanjangan, dan tentunya ada beberapa larangan-larangan yang diberikan oleh pemerintah terhadap COVID-19. Terus media. Bagaimana Dinas BPK UKM mensikapi kondisi saat ini? Bagaimana teman-teman pedagang kecil, kaki lima, dan pedagang besar? Inilah eksklusif jurnal media. Dalam program Laku Kalau Desa, hari ini spesial banget. Kita bicara UMKM, bicara bagaimana mensikapi UMKM di masa pandemi. Bersama kita narasumber Kepala Dinas Perindakob. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam. Ya, Pak Agus Sekretaris dan Bupati Maya ya, atau Mas Ansor. Kemudian Pak Balik. APKP. Kalau Mas Kira ada mencet lah, dicoba baik. Oh, iya, orang jawab. Mas Kira mencet masalah. Oke, Pak Umar, kita bicara bagaimana UMKM di Kabupaten Cilacap, Pak. Mungkin ada paparan sedikit tentang UMKM di Kabupaten Cilacap atau program apa yang sudah dilaksanakan, Pak? Terima kasih Pak Sani. Yang pertama bahwa kita semua tahu bahwa pandemi telah berdampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat, ya, baik kesehatan, ekonomi, sosial maupun yang lain. Pendidikan, ya, pendidikan juga terdampak sangat kentara. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah ekonomi. Ekonomi itu tentunya berkaitan dengan para pelaku UMKM. Pelaku UMKM di saat pandemi memang cukup memprihatinkan karena memang ada batasan-batasan dari pemerintah, misalnya ada PPKM, ada PPKM juga masih dibagi lagi, ya, masih ada level berapa. Nah, itu terus terang jujur aja itu sangat berdampak kepada para pelaku UMKM. Artinya di sana ada pembatasan-pembatasan yang memang harus yang harus dilakukan oleh para pelaku. Tidak boleh berkerumun, misalnya tidak boleh misalnya makan di tempat, kita harus dibawa pergi dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya sangat dirasakan dampak-dampak itu oleh para pelaku UMKM. Namun demikian, meskipun situasi pandemi, kita tetap berupaya mendorong agar pelaku UMKM tetap tumbuh, tetap kuat, tetap semangat, tetap eksis, ya. Karena ini memang ya UMKM harus terus ditumbuh kembangkan. Karena ini memang menyerap tenaga kerja yang jumlahnya cukup besar, cukup banyak. Dan ini memang agak berbeda ya, yang namanya krisis di saat pandemi dan krisis 98. Kalau krisis 98 itu pengusaha-pengusaha besar yang terdampak. Tetapi kalau pandemi ini semuanya, baik besar maupun kecil, semua terimbas oleh pandemi COVID-19. Pak, yang paling berdampak itu wong dagang nang pasar, apa dagang nang toko, apa dagang nang supermarket, Pak. Jadi sih paling melasi sih di Pak. Ya, misalnya para pedagang asongan. Asongan ya. Sini anak sekolah-sekolah SD. Ya, biasanya mereka apa ya?
berjualan di sekolah-sekolah, sekolahnya libur otomatis mereka libur. Padahal di situ satu sekolah itu bisa ada 5 atau 7 Pedagang kan? pedagang. Oke, siap. Nah, Oke. sekolahnya libur otomatis dia tidak punya kegiatan atau kegiatannya terhenti. Siap. Nah, kemudian pasar Pasar ya? juga mengalami penurunan pengunjung yang cukup drastis. Drastis Pak ya? Ya. Anu orang ada duit, apa ngomongin pasar, apa memang ekonominya memang turun drastis Pak? Gimana Pak? Ya, orang juga sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap bahaya COVID-19. Jadi mereka menghindari berkerumun, sehingga mereka kalau untuk ke pasar ya ada rasa takut. Ya. Meskipun ya pedagang pasar juga mengeluh. Ya. Kenapa sih pemerintah selalu menggembar-gemborkan misalnya yang meninggal sekian, yang apa? Intinya wedi Pak ya? Intinya takut lah. Tapi gimana Pak, untuk kondisi saat ini, apakah bisa survive ketika pasar mulai dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat Pak? Apakah pedagang sudah mulai bisa bergairah kembali Pak? Ya, alhamdulillah pedagang sudah mulai tumbuh kepercayaannya ya. Karena apa? Pertama, COVID sudah mulai menurun. Oke. Nah, sehingga mereka otomatis pengunjung sudah mulai naik. Tetapi meskipun demikian, kami juga selalu menekankan dorong-dorong kepada para pedagang untuk menggunakan prokes secara ketat. Ya, karena ya, ini juga yang motor banyak. Ya. Pak Ansor, ini pedagang batik apa tutulan batik apa kepriwe? Ya, kalau terkenal Mas Ansor ini adalah PNS, ya di dunia maya beliau adalah lebih terkenal tanda kutip Bupati Maya ya. Pak Bupati Maya, Mas Ansor, itu tuh Pak ya. Gini, saya kan memang selama kurang lebih 4 tahun ini menekuni Batik ya. Artinya Batik apa saya ya? terjun ke UMKM. Kebetulan saya juga sebagai ketua umum Pedaling. Apa itu, Pak? Pedagang keliling. Ketua Paguyuban Pedagang Keliling, gitu kan. Iya, siap. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Umar tadi, memang berdampak sekali khususnya bagi para pedagang keliling. Anggota saya ini berupa ratusan ini sudah terbangun se-Jawa Tengah. Sehingga berarti ribuan dong, bukan ratusan. Ribuan. Bahkan jutaan kalau saya Indonesia ya. Nah, jadi memang mereka sangat berdampak karena apa? Mereka sih biasanya dodol tadi seperti di sekolahan, di alun-alun, taman itu artinya ada pelarangan gitu. Tetapi kami juga menyampaikan bahwa pemerintah ini bukan bermaksud jelek, bukan bermaksud ngalang-ngalangi wong dodol. Sudah kami jelaskan. Bahwa pemerintah juga punya kewajiban untuk melindungi kesehatan warganya. Konek semakin parah malah semakin orang bisa dodol. Malah betul ya. Iya. Nah, yang penting sehat di sini. Itu nomor 1. Siji ya. Ya, itu kami juga jelaskan pada anggota sehingga mereka yang tadinya emosional juga semakin memahami. Yang penting gue sehat di sini, konek sehat dodol entuk. Nah, alhamdulillah kami juga untuk di Cilacap Pedaling sudah kerjasama dengan pemerintahan desa Ujung Kidul. Ya, sebelum pandemi itu kita kerjasama untuk membuka lapak malam Sabtu dan malam Minggu. Sudah jalan 2 kali, kemudian ada pandemi sehingga kita hentikan. Ya, mereka juga akhirnya manut si Mone juga, Mone yang kedua kan itu. Tapi ketika kita kasih penjelasan juga akhirnya manut gitu kan. Dan itu menggunakan protokol kesehatan. Kebetulan Pak Sekdin ini juga pernah nido ya. Nakutung ya? Ya, Putung itu. Ya. Anu kalau ditutup kemudian saya ada demo, apa benar gue? Enggak, ya. Itu kan memang ada ajakan kan gitu. Ya. Ada ajakan, tetapi bukan dari Pedaling. Oh, bukan Pedaling ya? Bukan. Ya adalah ajakan seperti tapi itu. dulu ya, pada saat COVID masih tinggi ya. Gak boleh jualan, pengen demo gitu ya. Tapi masih demo? Bukan. Enggak mau. Enggak mau ya. Jadi teman-teman Pedaling juga akhirnya menyadari bahwa mereka juga selama ini punya hubungan baik dengan pemerintah, Pak Bupati, DPUKM punya komunikasi baik dengan Pedaling. Komunikasi baik ya. Iya. Tapi artinya solusi yang terbaik bagaimana mengaspirasikan suara Pedaling
Nah. pedagang tidak harus demo ya. Iya. Betul ya? Iya. Sepakat ya? Pak, ya ini kopi Oh iya. Cilumping ya. Ini kopi Kopi apa? ya, kopi lokal. Silakan. Oke. Ini kopi apa, Pak? Pak. Kopi dari mana, Pak? Cilumping ya? Dari Luhur. Oh, dari Luhur ya. Luar biasa, produk UMKM dari Luhur sudah internasional, nasional, kopinya luar biasa. Ini kan Silakan. karena pameran kopi sedunia kan di Jerman itu. Oh, kan? dia? Iya. Iya? Jenengan apa kopi apa? Apa? Kopi apa? Cilumping. Cilumping ya. Ini batiknya dari mana, Pak? Badai gaweane dewek. Oh, kalau ini jenengan. Jadi, nek selebar pirang meter terus regane pira? Hah? Itu kalau saya bikin kan 220 cm kali Ah, 12. iya. Regane pira gue? Itu ya umum lah. Umum ya. Ya. Kalau ini batik asli. Batik asli ya. Asli beda dengan print. Anu berarti nggak beda kayak Nggak, gini. yang ini. Oh, Ini nggak iya. beda. Nyok dodol nih. Hah? Nyok dodol nih. Ya. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, siap. Bagus. Ya. Tadi Pak Kepala Dinas mengatakan bagaimana survive-nya UMKM di Kabupaten Cilacap. Mungkin ada pandangan bagaimana secara administrasi teman-teman pedagang, apakah ada semacam bantuan oleh pemerintah untuk mensupport program yang berdampak COVID, Pak? Ya, terima kasih. Saya menambahkan kita dari sisi teknis untuk membantu UMKM dalam masa pandemi ini ada beberapa langkah dan kegiatan yang sudah kita laksanakan secara fungsional di dinas dan juga yang akan dilaksanakan. Beberapa di antaranya adalah memfasilitasi pemasaran secara digital. Digital ya. Ya. Promosi berarti ya? Promosi secara digital yang didahului juga bagaimana menampilkan produk di ruang digital itu melalui pelatihan foto produk. Produknya. Jadi, Sudah bisa, Pak? sudah dilaksanakan. Nah, sekarang kita juga ada sebuah aplikasi yang kita kembangkan, Oke. namanya sebuah aplikasi pemasaran digital, disingkat Getuk Putri. Untuk Putri ya. Jadi, Oke, ya. jadi Itu di mana, Pak? Untuk Putri, Pak? ini di bidang kami, di bidang Oke. pengembangan Siap. pemasaran. Nanti secara teknis mungkin Mbak Titi akan Oke. memberikan penjelasan lebih teknis. Itu sebuah web berbasis web untuk membantu produk-produk UMKM dipasarkan secara digital. Ya. Yang kedua, kita juga meneruskan program dari pemerintah maupun pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Yang dari pusat kita sudah sangat familiar semua. Oke. Ada BPUM, bantuan presiden untuk usaha kecil menengah. Oke. Ini kita memang mengusulkan sudah sangat banyak dan sekarang sudah ke tahap keempat. Selamat ya. Ada kisaran 90 ribuan. Siap, siap. Tetapi Ya. memang untuk realisasinya kita tidak punya, tidak bisa mengakses data, Ya. itu langsung disalurkan melalui bank yang ditunjuk. Bang Eri, ya, siap. Oke. Pak Umar, dari pemerintah, Pak, berdampak COVID, berdampak UMKM, apakah ini ada bantuan yang simultan untuk permodalan, Pak? Sebenarnya kita ada, pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdi, Oke. bahwa bagi para pelaku UMKM yang terdampak COVID ini ada memang bantuan dari pemerintah yang namanya PPUM atau PPUM, ya. dikenal Banpres. Banpres ya. Ada. Untuk tahun 2020 dan 2021 itu berbeda. Kalau tahun 2020 besarannya itu 2.400.000. Tetapi untuk tahun 2021 itu 1.200.000. Satu turun, Pak ya? Ya, tetapi ada kelebihannya. Kalau tahun 2000 bantuan tahun 2020 itu ada 2 kali. Oke. Kalau ini sekarang sudah 4 kali. Ini yang tahap yang keempat. Ya, Ya. siap. Oke. Ya. Pak, artinya memang pemerintah dalam hal ini Kabupaten Cilacap peduli terhadap UMKM, terhadap pedagang, sehingga ada simultan atau bantuan yang Betul. digulirkan, Pak ya. Ya. Orang tutup mata ya, Pak ya. Iya, ya. Kemudian juga saya terima kasih juga kepada beliau Bapak Bupati Oke. yang telah menganggarkan ya untuk pembuatan tenda
kepada nanti akan ditenda kepada para pelaku UMKM. Pelaku UMKM ya. Tenda dan gerobak. Oke, siap. Berapa Pak jumlahnya Pak nantinya Pak? Jumlahnya sekitar ada 400-an. 400. Ya, Untuk yang termin 2021 atau 2020 kita juga melihat pada ada tenda-tenda yang sudah dibagikan. Apakah nanti ada lagi Pak? Ya, nanti di perubahan ada lagi. Oke. Ya, kemarin kami sudah minta izin ke beliau dan beliau sangat setuju. Ya, beliau setuju untuk ya, kita harus berpihak kepada para pelaku UMKM, utamanya di saat pandemi seperti ini. Ya. Antusias Pak Bupati mendorong kami untuk terus melakukan bantuan-bantuan atau pembinaan, ya, stimulan kepada UMKM. Nah, salah satunya gerobak dan tenda untuk di perubahan 21 ya. Oke, balik jadi takon. Karpe kepriwe nek apa duwe modal, duwe gerobak, apa kepriwe apa ada semacam pelatihan dan sebagainya Pak supaya dodolannya maju kepriwe. Bisa ngomong. Masih terkait dengan bantuan kami Pemdali juga sudah menerima. Sudah ya? Iya, sudah ya. Real berarti ya? Real ya? Iya. Bukan karena di depan Pak Umar Pak Sekjen buka, tetapi memang itu dodol cilok juga udah. Ya sudah. Dodol cilok, kita bagi memang bakso bumbu bang. Oh, belum ada, ya. Belum pendaftaran atau gimana? Gimana? Kalau misalnya sing guru beli, ya. Sing guru beli, bakul cilok, bakul apa pendataannya anu jenengan kepriwe? Jadi kayak gini di Pedali kan kita data kan gitu. Okay. Kemudian dalam pembagian kita juga selektif mana yang kira-kira paling membutuhkan kayak gitu. Ya tepos niro gue sing antar. Artinya kan orang salah sasaran ya. Orang salah sasaran ya. Kita selektif itu dan selektif, itu sudah ya. dilakukan. Baik dulu tenda dengan gerobak juga ya Pak. Sudah, alhamdulillah. Kemudian terkait dengan pelatihan juga sudah pernah dilakukan. Sudah ya. Beberapa anggota kami sudah mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya. Jadi memang dalam hal ini ya apa? Ya inilah bentuk kemitraan. Jadi jangan sampai ada pedagang atau pemerintah beroposisi kan gitu. Jadi ini memang perlu ada satu mediator memberikan satu pengertian karena banyak sekali orang yang kemudian tidak paham sehingga kemudian pemerintah cukup perlu orang peduli kayak gitu. Padahal sebenarnya pemerintah sudah berusaha bagaimana membantu UMKM, pedagang dan seterusnya mau pasar di masa pandemi ya. Misalnya kok ada 20 kebagian kan memang terbatas ya. Iya, kon langsung kabeh ora kan gitu bertahap. Toh program pemerintah juga bertahap itu. Sehingga kami khususnya di Pedaling itu ke teman-teman juga kami kasih pengertian, gantian kan gitu. Ya alhamdulillah pada manula memahami. Dan terakhir Pak tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwa Bupati Cilacap dan Citarto Suwanto Palusi dengan program Bangga Bangun Desa terus mendorong ekonomi kerakyatan di dalamnya adalah pilar Pak. Sampaikan Pak kepada masyarakat Mas sebagai perwakilan pedagang Pedaling silakan kepada Pak Bupati mungkin ada usulan dan sebagainya silakan. Matur nuwun Pak Bupati niki cocok sangat niki. Jadi program ekonomi kerakyatan memang sangat penting ya bagi program pemerintah. Siapapun pemimpinnya dan dalam hal ini kebetulan Pak Toto Suwarto Pamuji selaku Bupati sudah memberikan satu support lah kepada pelaku ekonomi kerakyatan dan ini sudah mulai dirasakan gitu. Dan mereka juga para pelaku ekonomi kerakyatan orang-orang yang sangat kreatif sebenarnya kan gitu. Contoh ini. Nah, ini nira, gula semut, ini juga, ya, ini juga kan gitu. Bagus-bagus ya. Iya, ini juga salah satu. Ini kan dulu kemasannya begini. Dulu kemasannya itu asal nganggo plastik cukup. Tapi setelah Pak Bupati mengadakan keliling ke supermarket, Pak Bupati menyarankan UMKM harus memperhatikan kecuali rasa juga tampilan kemasan. Kalau jajan itu takon pedagang Bupati ini siapa jenengannya? Bupati ini siapa jenengannya? Pak Toto Pamuji. Wakilnya? Samsul Aulia Rahman. Sekdane? Pak Farid Ma'ruf. Kepala dinasnya?
Ya Pak Umar. Apa lah, Pak Umar, di sesi terakhir ini mungkin ada program yang nantinya ditangkap di tahun 2022 atau program ke depan ketika fase COVID-19 mereda dan mungkin Cilacap menjadi zona hijau, ya. Ini mungkin ada program-program unggulan yang akan digelar atau dipamerkan di Kabupaten Cilacap, Pak. Mohon Pak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap, Pak. Terima kasih. Jadi gini ya, memang betul meskipun pandemi sudah mulai turun, tapi kita tidak boleh lengah, kita harus waspada. Ya, kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Ya. Nah, contoh di pasar saja. Di pasar itu terus setiap pagi itu digembar-gemborkan untuk menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Sehingga komposisi di pasar pun sudah kami rubah. Kami rubah supaya tidak berhimpit-himpitan. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Bupati yang kemarin telah membagi masker di pasar Majenang, di pasar Majenang. Kemudian juga di pasar-pasar yang lain. Jadi ya, terima kasih kepada beliau yang sangat-sangat peduli dengan para pelaku UMKM. Kemudian atas petunjuk beliau juga kami melakukan pendekatan sinergi dengan beberapa perbankan, utamanya terkait dengan dana untuk KUR, dana KUR untuk pelaku UMKM. Dan kami kemarin juga sudah dirapatkan di Kapsekda untuk segera ditindaklanjuti agar pelaku UMKM mendapatkan kemudahan di dalam memperoleh dana untuk penguatan UMKM. Karena memang UMKM perlu dibantu. Kalau nggak dibantu ya betul jeblok. Gitu. Oleh karena itu kami juga pesan kepada para pelaku UMKM atau masyarakat yang pertama untuk terus menjaga kesehatan melalui protokol kesehatan secara ketat. Kemudian yang kedua, jangan terlalu sedih dengan pandemi. Tapi kita harus bangkit. Kita harus bangkit, harus berkembang, tumbuh kuat, ya. Meskipun dengan strategi atau cara yang berbeda. Kita juga sudah melakukan beberapa program tadi disampaikan oleh Kapsekdin, ya, pelatihan digital. Pelatihan digital, terus tadi juga ada website tentang UMKM, bagaimana kita mendorong UMKM Cilacap bisa tumbuh tidak hanya di tingkatan lokal saja, nasional bahkan internasional. Sebenarnya sudah ada beberapa produk UMKM di Kabupaten Cilacap yang sudah ekspor. Ekspor ya, siap. Ekspor. Ya, kemudian hari ini yang dimulai hari kemarin Pak Sani juga ya ada kita program kemitraan dengan Borobudur. Ya, kita pelaku UMKM kita tempatkan di sana, ya. Ya, kita mencoba lah ada berapa 37 stand. 37 ya. Ya, nanti hari ini kita tengok, nanti kalau kira-kira memungkinkan kami sebenarnya mau matur ke beliau Pak Bupati untuk bisa berkunjung ke sana, ya, menengok masyarakat atau pelaku UMKM di Borobudur. Borobudur ya. Pak, masih usianya berapa? Saya 50 berapa ya? Lahiran 65. 65 ya? Ya. Kira ya, Mas Hasan? Ya 56 lah ya. 56 ya. Terus cocok ya? Apa? Terus cocok ya? Betul. Cocok ya? Cocok ke priwe. Oke, sahabat kontekstual, bicara UMKM, bicara bagaimana pedagang pasar dan seterusnya, Pak Umar, terima kasih Pak Umar sudah memberikan informasi berkaitan dengan UMKM. Matur nuwun Mas Ansor Balasik, tanda kutip Bupati Maya di media sosial, CEO daripada Batik Balasik ya. Mungkin yang mau pesan di nomor 0 berapa? 0859 Oke, ya. Terima kasih Pak Ades. Satu lagi ada satu hal. Apa? Ya, kami juga melakukan langkah-langkah untuk
pengembangan UMKM. Salah satunya kami bekerjasama dengan Asosiasi UMKM. Oh, asosiasi ya, ada ya Pak ya? Ya, Ya. yang nanti kita akan menyisir dari mulai tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Dan nanti kemudian kita akan tempatkan ya sebagai pusat UMKM di Blut. Blut ya? Ya. Ada Blut ya Pak ya? Ada, ya. Siap. Nanti kita akan memanfaatkan Blut untuk apa ya namanya ya sebagai apa ya galeri. Galeri UMKM. produk ya Pak ya? Oke, siap. Terus itu Kang Sani, Pak Nomor Komar, 2 ya. bahwa terkait dengan ekonomi kerakyatan ini kan tidak hanya semata-mata persoalan UMKM. Iya. Ekonomi kreatif juga ini Iya. sangat Harus berjalan ya, Ya. seiring kata ya. Dalam dunia seni di Cilacap ini juga sangat memungkinkan untuk kemudian menjadi semacam ladang ekonomi. Ya, wis kayak kasih maning. Ya, Pak itu. Bupati, kasih Ini maning. ada Ya, ada kolaborasi jenisnya nanti. juga ya. UMKM seni, Seni ya. kolaborasi. Oke, sepakat ya. Ya. Jos. Luar biasa. Orang Lampung 5 jam. Pokoknya kalau Pak Ansor, Pak Umar, Pak Agus ya orang Lampung 5 jam. Sani Arianto melaporkan dari Disperindakom Kabupaten Cilacap bagaimana UMKM maju, bagaimana Bangga Bangun Desa di Kabupaten Cilacap kita dorong untuk bisa survive dan tentunya Cilacap semakin sejahtera. Sani Arianto, terima kasih. Sani Arianto melaporkan dari Dinas DPU UKM Kabupaten Cilacap.